Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Rendah Hati, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 14 ayat 10a. Yesus berkata, "Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, 'Sahabat, silahkan duduk di depan.'" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin. Diceritakan bahwa pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Yesus dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Katanya, "Kalau seseorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah engkau duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, 'Berilah tempat ini kepada orang itu.' Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, 'Sahabat, silakan duduk di depan.' Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memiliki jutaan cara untuk mengajarkan banyak hal kepada manusia dengan tujuan untuk menyadarkan manusia dan membuat kehidupan manusia berkenan kepada Allah. Dalam Injil kemarin, Tuhan Yesus menyadarkan orang Farisi dan ahli Taurat yang begitu mengagung-agungkan hari Sabat, tetapi mereka mengabaikan kasih dan perhatian kepada sesama manusia yang membutuhkan bantuan dan pertolongan seperti orang sakit. Sebab binatang saja yang jatuh ke dalam sumur pasti akan ditolong meskipun hari Sabat. Apalagi seorang manusia yang nyata-nyata sakit dan sudah pasti mengharapkan kesembuhan. Orang Farisi dan ahli Taurat sendiri tidak dapat menyembuhkan orang yang sakit itu. Tetapi Yesus dapat menyembuhkan orang yang sakit. Sementara dalam Injil hari ini, Yesus melihat kenyataan lain, di mana orang-orang berlomba-lomba duduk di tempat terhormat dalam perjamuan. Melihat kenyataan ini, Yesus menjadi risih dan sedih. Sebab itu adalah bentuk dari sifat sombong dengan menonjolkan diri. Saudara-saudari terkasih, kesombongan adalah salah satu dari 7 dosa pokok.
Kesombongan ibarat rumput liar. Hari ini kita cabut, besok dia akan tumbuh kembali. Kemudian kita cabut lagi, dan dia akan tumbuh kembali. Begitulah seterusnya sampai kita meninggal. Dengan demikian, kesombongan adalah dosa yang melekat sepanjang hidup manusia. Hanya ada yang menyadarinya, dan ada juga orang yang tidak menyadarinya. Menurut Santo Thomas Aquinas, kesombongan adalah suatu dosa rohani, dan karenanya tidak memalukan dan secemar dosa-dosa hawa nafsu ataupun kerakusan. Namun demikian, kesombongan itu sendiri lebih menyedihkan. Pada umumnya, dosa-dosa kesombongan merupakan dosa-dosa ringan. Sementara pada umumnya, dosa-dosa hawa nafsu merupakan dosa berat. Tetapi sekali lagi, apabila kita memikirkan kesombongan itu sendiri, kesombongan lebih buruk, sebab kesombongan membuat kita berpaling dari Allah. Lebih dari yang dilakukan dosa-dosa hawa nafsu. Kesombongan adalah akar dari segala dosa. Dosa pertama manusia, Adam dan Hawa, adalah dosa kesombongan. Manusia menghendaki mempunyai pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara-saudari terkasih, dosa kesombongan tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga merusak hubungan manusia dengan sesama. Dulu kita mengenal dua kekuatan utama dunia yang saling bersaing dan mengklaim diri sebagai yang berbaik, yakni Pakta Warsawa dan NATO. Pakta Warsawa merupakan aliansi pertahanan negara-negara komunis sosialis di kawasan Eropa Timur di bawah kepemimpinan Rusia. NATO atau disebut Pakta Pertahanan Atlantik Utara adalah organisasi militer atau yang memiliki fokus menjaga perdamaian di kawasan Samudra Atlantik Utara di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Sementara dewasa ini, yang paling menonjol adalah persaingan antara Tiongkok dengan Amerika. Selain itu, muncul perselisihan dan perang akibat kesombongan antara beberapa kelompok yang melanda beberapa negara seperti di Suriah, Irak, dan Afghanistan. Kelompok-kelompok itu tidak mau mengalah. Situasi yang sama juga terjadi dalam lingkungan gereja Katolik, termasuk dalam keluarga kita. Menghadapi kenyataan seperti ini, Yesus mengajarkan kita untuk menjadi rendah hati, sebab kesombongan cuma bisa dikalahkan oleh kerendahan hati seperti Yesus ajarkan dan lakukan. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang rendah hati seperti yang telah diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami para pengikut-Mu supaya kami tidak sombong dengan menonjolkan diri dan merendahkan sesama. Curahkanlah rahmat dan kasih-Mu supaya kami berusaha menjadi pribadi yang rendah hati seperti yang Engkau ajarkan dan lakukan.
Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.